Jas Merah, Agenda Reformasi. Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu agenda reformasi. Pemuda milenial harus tahu apa itu jas merah, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Reformasi terjadi pada tahun 1998, di mana terjadi pergeseran sistem antara Orde Baru dan Orde Reformasi. Reformasi memiliki sejarah. Pada kali ini, pertama kali saya akan menjelaskan sejarah reformasi di dunia. Reformasi pada awalnya bergerak dari Martin Luther King, kemudian Ulrich Zwingli, dan Johannes Calvin. Kemudian banyak tokoh-tokoh reformasi dunia yang hari ini juga disebut sebagai tokoh-tokoh perubahan. Tapi kali ini saya akan menjelaskan reformasi yang terjadi di Indonesia. Reformasi di Indonesia memiliki 6 tuntutan. 6 tuntutan ini yang akan kita cek apakah tahun ini 2020, apakah tuntutan ini terlaksana. Yang pertama adalah adili Soeharto dan pengikut-pengikutnya. Ini adalah tuntutan yang pertama dari reformasi. Kemudian yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang 1945. Terjadi amandemen. Yang ketiga yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah ini adanya kepala daerah dan wewenangan ada di kepala daerah sehingga terjadi pemerataan. Kemudian yang keempat yaitu menghapuskan dui fungsi ABRI. Kita lihat bagaimana polisi kemudian tentara tidak lagi masuk ke ranah politik karena dulu ABRI memiliki hak suara. Kemudian yang kelima dan yang keenam, karena ini yang paling penting ya sahabat-sahabatku sekalian. Yang kelima adalah menghapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keenam adalah menegakkan supremasi hukum. Menurut saya, 2 poin terakhir inilah yang hari ini perlu kita koreksi. Perlu kita kritisi bahwasannya KKN masih merajalela. Dari tingkatan terkecil sampai pun terbesar, sebagaimana mereka yang dari desa, mereka sudah paham bagaimana caranya memotong anggaran, bagaimana memainkan anggaran, dan lain-lainnya. Ini perlu kalian perhatikan. Itu tadi kalau pemuda tidak peduli dengan politik, kalian tidak akan dapat ilmu dan tidak dapat bersumbangsih di bidang ini. Maka kalian tidak boleh membencinya. Dan yang keenam adalah menegakkan supremasi hukum. Saya teringat contoh dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, bahwasannya beliau mengatakan jika TNI dan Polri masih aktif dalam politik praktis, maka supremasi hukum tidak akan pernah
tegak di negeri kita. Kawan-kawan, perhatikan baik-baik dan bantu negeri kita dengan memperhatikan agenda-agenda reformasi ini. Agenda reformasi ini adalah cita-cita bersama para mahasiswa yang berjuang pada tahun 1998 yang menuntut keadilan, yang menuntut kesamaan ekonomi dan sosial politik. Dengan begini, maka Indonesia benar-benar menjadi negara demokrasi. Hari ini kita melihat banyak teman-teman yang dituntut karena salah berbicara, dituntut gara-gara karena bicaranya menyinggung pihak tertentu. Seperti ini, dulu kita zaman SBY, menurut saya jarang sekali saya temukan. Tapi kali ini ada beberapa contoh kasus. Ya, biarkanlah mereka dengan kekuasaannya, tapi ingat, agenda reformasi harus kita kawal sampai ujung. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, melekatlah dengan dunia politik dan dengan dunia pembangunan Indonesia. Ada 6 agenda reformasi dan 2 yang terakhir yang hari ini sangat-sangat rentan di negeri kita ini. Kritik terhadap politiknya, jangan hina orangnya. Terima kasih. Jangan sekali-kali melupakan sejarah maupun dari agenda reformasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jika kamu suka video ini, Anda boleh komen and subscribe agar banyak kawan-kawan kita yang tercerahkan dari video saya kali ini, sehingga kawan-kawan kita semua generasi milenial kita bisa punya pikiran-pikiran naratif yang diisi oleh literasi, bukan caci maki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.